tugas pemerintah itu adalah mengambil masalah rakyat sebagai bisnisnya dan memberi solusi atas problem rakyat. Itu adalah misi utama pemerintahan. Kita tidak bisa mengatakan pro pengusaha atau pro rakyat, tapi kita tidak tahu titik tengahnya. Yang diperlukan titik tengah. Dan itu kita lakukan dengan keterbukaan. Untuk apa ini? Saya bayangkan kalau saya kong kali kong sama pengusahanya, ya pasti saya diprotes rakyatnya kan. Atau itu pengusaha saya ikut punya saham di situ gitu kan. Saya nggak mau ada maklar-maklar di tengah jalan. Mengatasnamakan rakyat, tapi sebenarnya rakyat cuma atas nama. Kang Yoto sempat diundang mewakili Bojonegoro ya, karena waktu itu pemimpin daerahnya kan Kang Yoto. Saya baca 1 dari 15 kota terpilih dunia yang menjadi proyek percontohan Open Government Partnership. Wah, itu dulu bikin saya repot tuh waktu kenalan di Washington DC. Kenapa? Iya. Karena semua ngomong kan, we are capital city, we are capital province gitu kan. Karena kan 15 itu kan Paris, Madrid, Scotland, Seoul, Tbilisi, Ontario, ibu kota negara rata-rata, atau ibu kota provinsi. Tapi saya ingat Pak, bojone negoro itu Chris Wahid. Bojonegoro ya. Cuma ibunya saya, istrinya. Halo Sobat Sip, kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, yaitu Dr. Suyoto MSI, yang lebih dikenal dengan nama Kang Yoto. Kang Yoto ini merupakan Bupati Bojonegoro 2 periode, yaitu tahun 2008 sampai dengan 2018, dan saat ini menjabat sebagai Vice President United University. Kang Yoto, selamat datang di channel saya. Waduh, makasih Pak Tony. Saya yang terima kasih banget Kang Yoto mau menyempatkan waktu untuk datang sebagai narasumber di channel YouTube saya. Surprise sih, kok saya diundang gitu. Saya ini penasaran dengan Kang Yoto karena saat saya membaca buku Leadership 4.0 yang mana di sini dikatakan perjuangan Bojonegoro keluar dari kemiskinan. Wah, ini kan saat ini negara kita ini banyak orang yang mengalami kemiskinan nih Kang ya. Nah, dan waktu itu saya dengar Bojonegoro sempat menjadi salah satu daerah termiskin di Jawa Timur. Betul Kang ya? Sampai tahun 2000 Bojonegoro adalah nomor 1 termiskin. Wow. 1 dari 38 kabupaten kota. Tahun 2008 itu nomor 3 termiskin. Lalu 8 tahun kemudian nomor 11 turun. Itulah sebabnya waktu itu Jawa Pos pernah menulis satu-satunya kabupaten yang keluar dari sebutan 10 kabupaten termiskin adalah Bojonegoro. Dan itu untuk pertama kalinya terjadi di Bojonegoro. Dan itu di eranya Kang Yoto ya? Kebetulan betul. Nah, ini saya kepingin tanya ke Kang Yoto. Gimana Kang Yoto bisa merubah sebuah daerah yang bisa dikatakan sempat menjadi daerah termiskin nomor 1 di Jawa Timur. Dan pada saat Kang Yoto pertama kali menjabat nomor 3 ya, termiskin di Jawa Timur, kemudian bisa lepas dari kemiskinan itu, apa yang Kang Yoto lakukan? Apa terobosan-terobosan yang Kang Yoto lakukan sehingga bisa merubah sebuah daerah yang miskin menjadi daerah yang bisa bertumbuh, bahkan saya dengar GDP-nya mengalahkan kota-kota besar yang lain. Sebenarnya simpelnya adalah tugas pemerintah itu adalah mengambil masalah rakyat sebagai bisnisnya dan memberi solusi atas problem rakyat. Itu adalah misi utama pemerintahan. Orang Bojonegoro itu kalau dilihat kenapa miskin, sejak lahir kok banyak yang miskin, 42% kawasannya hutan, kalau hujan banjir, kalau musim kemarau itu kering, ya. Dan karena itu terlalu banyak faktor yang membuat miskin. Nah, makanya dengan kawasan yang sangat beragam itu harus di mapping dengan sangat jelas apa yang membuat petani itu bisa pertumbuhannya baik, apa yang membuat orang pinggir hutan punya pendapatan. Lalu ketika ada momen industrialisasi migas di Bojonegoro, bagaimana memastikan orang Bojonegoro itu tidak terlewatkan dari proses industrialisasi migas waktu itu. Maka saya harus memastikan orang Bojonegoro terlibat di situ. Lalu ketika punya duit sedikit-sedikit, dipastikan apa sih yang membuat petani ini tidak bisa produktif lebih baik. Kalau gitu mungkin saprodinya, ini persoalan airnya, itu harus detail sekali.
Jadi karena orang miskin itu bisa didekati dari 4 layer. Ya. Layer pertama adalah memang dia punya atribut dirinya, pendidikan, kesehatan, itu atribut diri. Ya. Lalu yang kedua adalah faktor komunal, karena itu akan sangat berkaitan dengan culture, ya, culture kemiskinan. Baru yang ketiga adalah pendekatan kawasan. Kawasan itu kenapa? Kita menemukan desa-desa yang miskin karena memang dengan desa yang lainnya berdampingan tapi jumlah miskinnya lebih tinggi. Setelah dicek apa? Ini kawasan kering, maka intervensi infrastruktur air sangat diperlukan untuk di sini ini. Nah, kemudian bagaimana mengaitkan itu semua menjadi sebuah ekosistem? Kita menyebutnya pendekatan ekosistem. Nah, ini yang kami lakukan Pak Tony. Dan di tengah-tengah pemerintah waktu itu saya start jadi bupati hanya 850 miliar. Terakhir itu kurang dari 3 triliun karena duit minyak belum keluar ya di Bojonegoro. Duit minyak itu baru keluar setelah saya berhenti jadi bupati. Itu yang kami lakukan adalah pertama harus memperkuat modal sosial yaitu public trust, kepercayaan publik. Dan itu yang kemudian kami lakukan. Mengapa anggaran saya bikin sangat terbuka, perencanaan dibikin terbuka, publik punya akses untuk mengontrol dan bertanya kepada pemerintah. Nomor handphone saya bagikan ke rakyat, setiap Jumat, habis Jumatan pendopo terbuka untuk siapapun datang. Itu nomor handphonenya Kang Yoto yang Kang Yoto pegang pribadi? Betul. Bukan ajudan? Bukan, pribadi. Awal-awal saya terima SMS bisa 200 sehari, 300 sehari. Kenapa? Karena ini adalah membangkitkan kembali kepercayaan publik kepada pemerintah. Itu akan menjadi, itulah modal saya berikutnya. Ketika dipercaya, maka pemerintah itu bisa mengambil keputusan, mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan problem bersama. Misalnya, kalau sering banjir, perlu bangun bendung gerak. Waktu itu kita bangun. Kalau sering banjir, harus bangun yang namanya tanggul besar. Tapi kalau pemerintah nggak punya duit, gimana caranya? Rakyat ikut berderma tanahnya. Ya, jadi yang harganya harusnya ratusan ribu, tiba-tiba tinggal 10 ribu, itu kan berderma rakyat karena percaya. Lalu dari situ kemudian kalau ada banjir ikut bergotong royong. Bangun jalan gotong royong. Bangun jalan karena Pak punyanya duit baru beli paving, dibangun gotong royong. Jadi duit sedikit tapi berdampak besar. Lalu desa juga begitu terbuka, semua orang tahu duitnya mau dipakai apa, fokusnya apa. Karena kita tahu bahwa problem kemiskinan itu di 3 layar tadi, 4 layar tadi kan, berarti pengusaha harus dilibatkan. Nah, pengusaha itu bisa terlibat kalau dia percaya sama pemerintah. Dan begitu pengusaha ditanya, apa problemmu? Problem saya adalah, gimana saya perizinan, gimana permodalan, bagaimana supaya tenaga kerjanya bisa menjadi lebih terampil. Saya masih ingat waktu mengundang pabrik sepatu dari Pasuruan yang tadinya mau pindah keluar Indonesia, pindah ke Bojonegoro, itu kepala dinas perizinan dan investasi saya suruh keliling, saya kasih modal. Yang biasanya adalah ASN itu ditraktir pengusaha, kali ini saya bilang, tugasmu adalah traktir bos-bos. Karena dengan kamu traktir, kamu bisa ngomong, tawarkan untuk pindah, bikin usaha di Bojonegoro. Lalu orang kan tanya, apa masalahnya kalau kamu mau pindah ke sini? Izin, kami yang ngurus izinnya. Ini bukan satu pintu nih. Kalau satu pintu, banyak jendela, banyak meja, susah juga. Tapi kalau diuruskan langsung, beda lagi nih. Lalu kedua, setelah itu apa? Apalagi masalahnya? Tenaga kerja. Oke, trainingnya Pemkab. Jadi kepala dinas balai tenaga kerja itu mentraining orang yang memang sudah mau kerja. Gitu kan. Lalu apalagi masalahnya? Wah Pak, ini UMR-nya tinggi. Enggak, kalau gitu kita bikin UMK di pedesaan. Saya bikin UUP, upah umum pedesaan. Lalu dengan begitu kan ongkos pindahnya 6 bulan udah BEP kan. Siapapun pengusaha pasti senang. Tapi yang paling senang saya. Kenapa? Karena ada 1.000 orang ibu-ibu yang kemudian punya pekerjaan. Dari ibu-ibu yang punya pekerjaan, pendapatan yang tadinya 0 menjadi 1 juta taruhlah, ada duit 1 miliar. 1 miliar muter di situ. Maka yang jual bakso, jual pentol, jual apa laku. Bentar Kang Yoto. Ini kan berarti Kang Yoto membuat upah minimum pedesaan. Ya, UUP, upah umum pedesaan. Ini kan mungkin lebih rendah daripada UMK. Yes. Nah, banyak orang kalau seperti itu biasanya protes kan Kang. Ini kok pemerintah daerah, bupatinya ini kok membuat lebih rendah. Kok kelihatannya jadi pro bisnis, bukan pro rakyat gitu. Itu
waktu itu Kang Yoto kena komplain seperti itu nggak? Karena kalau sekarang pasti seperti itu kan. Saya dikomplain DPR, saya dikomplain oleh si LSM. Kang Yoto kok jual murah rakyatnya gitu kan. Nah, lalu saya bilang, jangan salah. Jual murah itu kalau tadinya 1,5 juta jadi 1 juta. Yang saya lakukan dari 0 ke 1 juta, saya menaikkan 1000%. Dia bilang. Lalu sudah saya hitung Pak Tony. Jadi kalau orang Bojonegoro pergi ke Surabaya kerja dengan gaji taruhlah 2,5 juta, dia ninggalkan anak, ninggalkan istri, atau ninggalkan suami. Itu ongkosnya mahal. Tapi kalau dibikin di samping rumahnya tidak jauh dari rumahnya, dia kerja di situ 1 juta, dia masih bisa pergi ke sawah, masih bisa lihat suami atau anaknya, masih dapat berkah kebahagiaan. Itu mahal harganya. Ya. Jadi prinsipnya harus gotong royong. Ya, kita tidak bisa mengatakan pro pengusaha atau pro rakyat, tapi kita tidak tahu titik tengahnya. Yang diperlukan titik tengah. Dan itu kita lakukan dengan keterbukaan. Untuk apa ini? Saya bayangkan kalau saya kong kali kong sama pengusahanya, ya pasti saya diprotes rakyatnya kan. Atau itu pengusaha saya ikut punya saham di situ gitu kan. Nah, tapi karena ini dibikin mekanisme terbuka untuk apa dilakukan ini semua, jelas ini untuk kepentingan rakyat. Itu sama persis. Rakyat yang demo soal waktu akan ada eksploitasi blok cepu minyak itu, minta pekerjaan, minta bisnis, minta apa, ya saya harus dengerin semua. Setelah saya dengarkan semua, oke, yang kalian bisa bisnis itu apa? Nah, baru kita negosiasi nih sama Exxon, sama pemerintah pusat. Yang ini kasih dong rakyat kesempatan. Pekerjaan, kalau bos nggak bisa, tapi yang ini bisa, ya udah kasih kesempatan. Kalau belum kita training bareng-bareng gitu kan. Lalu apalagi, lingkungan hidup diperbaiki, oke, apa yang dilakukan? Nah, dengan keterbukaan seperti ini dan kita kemudian meyakinkan bahwa proses ini akan berjalan dengan transparan, itulah yang membuat ini saya sebut modal sosial. Kepercayaan itu memberi ruang orang untuk tumbuh bersama-sama, nyaman. Lalu orang duit sedikit tiba-tiba menjadi berkah. Kenapa? Karena duit sedikit ini bisa diputar lebih baik. Itu membuat ekonomi berjalan ya Kang ya. Dan kalau ekonomi berjalan, ada konsumsi dalam konsumsi dalam negeri ya istilahnya kalau di komponen dari GDP, itu akan membuat ekonomi bertumbuh. Nah, kemudian masyarakat juga mulai GDP per kapitanya juga naik gitu Kang ya. Nah, contoh Pak Tony ya. Di daerah banjir pinggir Bengawan Solo, itu kan langganan banjir. Ada kreatif sekali, ada orang nanam belimbing, sekarang jadi belimbing sekali. Begitu kita kasih value added dengan dijadikan wisata, naik kan harga belimbing 4.000 jadi 10.000. Lalu wisatanya, banjir aja yang tadinya takut jadi selamat datang banjir. Kan menarik tuh. Lalu kita belajar dari situ, daerah yang lawan banjir kita kasih tanaman keras, jambu. Sampai sekarang saya lihat masih ada tuh, jambu kristal di daerah Trucuk. Dengan begitu apa? Banjir sih banjir, tapi ekonominya tetap tumbuh, tetap punya pendapatan. Karena itu kunci menurunkan kemiskinan. Jadi setiap jengkal apa yang bisa kita lakukan, dan itu saya ngajak tidak sendiri, saya ngajak dengan pimpinan desa, makanya gerakan desa sehat, cerdas, dan produktif itu kita lakukan. Desa pun juga detail harus melihat apa peluangnya, apa masalahnya, dan anak-anak supaya sekolah gimana caranya supaya semua bisa sekolah. Nah ini detail sekali. Tapi itu bisa terjadi sekali lagi Pak Tony, kalau kita sebagai pemimpin dan seluruh stakeholder elit politiknya itu fokus kepada problem rakyat dan bagaimana memberi solusi atas problem tersebut, dilakukan dengan transparan dan terbuka partisipasi siapapun untuk terlibat. Nah, saat ini kan banyak orang yang merasa pengusaha nih pada umumnya, itu kadang-kadang di samping dari kemudahan pemerintahan, itu kadang-kadang ada juga preman-preman yang datengin yang minta upeti Kang. Nah, waktu Kang Yoto ada nggak hal seperti di Bojonegoro? Kalau kita tidak transparan, tidak terbuka, dan tidak berkoalisi dengan pengusaha dan rakyat, akan ada. Dan waktu saya masih ingat, ketika ada pabrik sepatu yang di kampung itu tadi, saya pesen, jangan ada yang minta bantuan, even CSR aja jangan. Karena mereka udah taruh investasi di situ tuh sudah tanggung jawab sosial yang luar biasa. Itu kita lakukan. Lalu ketika orang tadinya misalnya mau yang kasus blok cepu nutup jalan apa demo, ya itu kan celah untuk melakukan quote unquote premanisme ya. Tapi dengan kita buka, ini loh peluang yang mungkin, ini yang tidak mungkin, yang kalian bisa ambil, jangan berlebihan.
saya menjadi orang yang di tengah yang memfasilitasi semua proses itu dan dilakukan transparan untuk kepentingan bersama. Kenapa? Ketika ini dipahami menjadi kepentingan bersama, kan nggak ada yang merasa dikalahkan. Ya. Tahu bahwa saya bisa bertetangga, saya bisa berkolaborasi dengan pihak-pihak ini dan ini ruang yang paling mungkin saya bisa lakukan. Makanya saya termasuk keberatan kalau yang disebut CSR itu kemudian nuansanya adalah rakyat serba menuntut atau pengusaha merasa selesai kalau dia udah memberi CSR. Bukan itu substansinya. Substansinya adalah bagaimana menjadi bertetangga, saling mendukung untuk tumbuh bersama-sama. Iya. Tapi Kang Yoto sempat nggak kena demo waktu itu? Oh, berkali-kali. 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 Dan malah yang saya sebut tadi, setiap jam 1 sampai jam 3 kan pendopo saya buka. Iya. Dengan pendopo dibuka itu, wah orang bisa demo, datang bertrek-trek. Kadang-kadang sempat pernah ketika misalnya ada kasus-kasus di daerah yang dulu waktu itu saya masih ingat eksplorasi Buk Cepu sering datang, kasus pupuk orang datang ke pendopo. Lalu waktu saya masih ingat awal-awal menertibkan alun-alun saya juga di demo di situ. Tapi gak apa-apa, kita buka semuanya. Kang Yoto nemuin mereka? Oh, selama tidak perwakilan saya temui. Tapi kalau pakai perwakilan saya nggak mau nemui. Loh, biasanya justru yang diterima yang perwakilan. Enggak, karena saya ingin bicara langsung dengan seluruh publiknya. Oh. Saya nggak mau ada maklar-maklar di tengah jalan. Mengatasnamakan rakyat, tapi sebenarnya rakyat cuma atas nama. Nah, saya nggak mau Kang itu. Yoto tengah demo itu, Kang Yoto nemuin mereka nggak takut kan? Loh, saya buka pendopo. Begitu orang demo, ayo masuk pendopo, kasih minum, ngobrol. Lalu apa? Ya kita kan orang tuh semua punya niat baik. Demo pun kan niat baik. Begitu kita tanya, oke ya, kita gantian ngomong ya. Sekarang kita saya dengarkan. Oke, silakan bicara semua. Semua bicara saya catat. Lalu saya hanya mengkonfirmasi. Apa betul ini 1, 2, 3 ini. Baru kemudian kita yang kira-kira begini bisa enggak, yang ini bisa enggak, ini enggak Pak. Coba sekarang gantian kalau Bapak dalam posisi saya apa yang dilakukan. Saya dulu dong. Coba kalau jadi bupati apa yang diputusi dulu. Dibalik ya kan ya? Putusi. Saya masih ingat teman-teman Pertamina waktu dituntut harus memberi ini kepada masyarakat desa. Saya katakan pada teman-teman waktu itu Pertamina, katakan sejujurnya kalau bisa kamu ngomong bisa, kalau enggak bisa ngomong enggak bisa dan kenapa enggak bisa. Lalu dia ngomong, nggak bisa nih Pak Bupati, kalau ini saya melanggar ini. Oke, saya udah dapat jawabannya. Nanti katakan persis seperti yang saya sampaikan ke saya. Begitu rakyat sudah selesai yang demo, protes, minta kompensasi ini. Waktu itu saya masih ingat itu ketika gas mau dieksploitasi. Lalu perwakilan Pertamina yang ngomong, ya Bapak yang ini kami bisa, yang ini bisa, yang ini kami nggak bisa. Saya tanya, kenapa kok nggak bisa Pak? Gitu kan. Pak, kami kalau ini melanggar ketentuan di luar kewenangan kami dan kalau itu akan jadi temuan kami di penjara. Saya tanya, Bapak Ibu pengen nggak sama-sama masuk penjara dengan ini? Enggak, enggak. Nah supaya nggak masuk penjara, semua jalan baik, ini yang bisa. Gimana? Mengerti itu. Jadi kalau kita nggak ada agenda tersembunyi kecuali nomor 1 adalah agenda bersama. Saya nyebutnya agenda merah putih. Jalan Pak. Waktu saya rekrutmen perangkat desa terbuka, waktu saya bikin ASN terbuka, di demo saya diprotes. Terutama adalah orang-orang yang tadinya bisa bayar jadi, kemudian nggak jadi kan, protes tuh ya, diem-diem. Dengan manuver berbagai macam-macam. Saya katakan waktu itu dengan Pak Kajari, Pak Kapolres, Pak kita merah putih Pak, kita jalankan Pak. Jalan Pak. Tapi sekali lagi Pak, transparansi, keterbukaan, itu adalah kunci. Kepercayaan tuh modal yang luar biasa. Di tengah-tengah keterbatasan, kita perlu banyak orang yang berpartisipasi, termasuk pengusaha tentu saja. Waktu itu akhirnya banyak pengusaha yang mau invest ke Bojonegoro ya kan? Dan terbukti banyak yang masuk. Tapi sebenarnya yang paling penting lagi adalah pengusaha-pengusaha lokal ini bertumbuh. Oh, di samping dari pengusaha-pengusaha luar daerah, itu juga pengusaha-pengusaha daerah pun bisa bertumbuh. UMKM-nya bertumbuh kan? Pak Tony, baru-baru ini kan ada satu yang cukup heboh, IPO kan? Produk IPO yang bahan bakunya sarang burung walet. Itu dari mana? Dari Bojonegoro Pak. Oh, dari Bojonegoro. IPO dua minggu lalu atau besok yang heboh sampai sekarang masih heboh tuh. Itu dari Bojonegoro Pak. Anak Bojonegoro. Ketika dia kemudian punya ruang inovasi, ruang ekspresi, berkembang Pak. Dan itu terjadi. Apalagi kalau perlu ya saya akan tanya Pak, kumpul pengusaha gini, apa masalahmu? Apa ini? Kalau memang dia punya size yang bisa tumbuh ternyata persoalannya adalah perbankan,
Saya undang Pak banknya, saya datangi bank-banknya Pak, bos-bosnya. Kang Yoto sebagai bupati datengin. Datengin, bisa nggak ini di size-nya dinaikkan? Kemungkinannya saya nggak mau intervensi, tapi kalau ini bisa dinaikkan menjadi lebih bagus, menjadi lebih ini selama itu betul ya. Dan saya yakin kok si bank-bank dirut bank saya masih ingat itu saya kenal Pak Budi Gunadi Sadikin itu kan karena waktu direktur mikro pergi ke Bojonegoro punya CSR nanam jagung kan saya kenal waktu itu Pak Baikuni, bos-bos pengusaha pimpinan bank ya dengan cara itu. Kan ketika kemudian semuanya yakin dan percaya, banknya juga percaya bahwa ada komitmen ekosistem yang diciptakan oleh kepala daerahnya, kan confident Pak ngasih kredit. Iya. Begitu juga ketika kan ada hotel, kan dulu nggak ada hotel bintang Pak di Bojonegoro. Mulai muncul ada hotel bintang di Bojonegoro kan, ya itu caranya. Iya. Kan pasti ingin cari second opinion kan. Ya. Saya yakinkan bahwa ini akan ada peluang begini-begini, kita akan lakukan begini. Itulah Pak kejadiannya. Iya. Dan kecil-kecil tumbuh bareng kan tumbuhnya jadi agregat. Iya. Nah, gara-gara itu Kang Yoto sempat diundang mewakili Bojonegoro ya, karena waktu itu pemimpin daerahnya kan Kang Yoto. Saya baca 1 dari 15 kota terpilih di dunia yang menjadi proyek percontohan Open Government Partnership. Dalam hal ini ada yang dari Paris, Seoul, rata-rata kan ibu kota negara tuh. Tapi kok justru pada saat Kang Yoto yang terpilih dari Indonesia justru Bojonegoro. Ini kok unik sekali kan? Wah itu dulu bikin saya repot tuh waktu kenalan di Washington DC. Kenapa? Karena semua ngomong kan, we are capital city, we are capital province gitu kan. Karena kan 15 itu kan Paris, Madrid, Scotland, Seoul, Tbilisi, Ontario, ibu kota negara rata-rata atau ibu kota provinsi. Tapi saya ingat Pak, bojone negoro itu country's wife. Bojone negoro ya. Cuma ibunya saya, istrinya, saya bilang gitu ya. Pakai bahasa Inggris, orang tertawa semua. Tapi ada yang menarik Pak Tony. Disinilah saya waktu itu kan sebenarnya ada gerakan Open Government Partnership, ya termasuk Amerika, Indonesia, 78 negara. Perlu pioner-pioner. Itu ya, lalu Indonesia menyalonkan 3. Ingat saya tuh DKI, Aceh, Bojonegoro. Nah, lalu, ada DKI lagi? Ada DKI, zaman Pak Ahok, Pak Jokowi kan waktu itu. Nah, terus, waduh, musuhnya berat itu. Iya, lalu oleh panel global itu diseleksi sekian itu. Ternyata yang dipilih Bojonegoro. Nah, ini yang unik. Kenapa Pak itu terjadi? Ya mungkin karena kita sebenarnya sejak awal sudah mempraktekkan prinsip-prinsip keterbukaan dan partnership. Karena prinsip partnership dan keterbukaan itu adalah satu, di mana kita ada yang namanya menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, proses trust publik, keterlibatan publik, tapi juga ada inovasi yang terus diciptakan digital. Lah kebetulan kami kan sejak awal sudah mencoba melakukan itu, keterbukaan kan sudah itu, mekanisme direct, distribute berbagi peran, dialogik, partnership, udah kejadian semua. Dan kita buka anggaran, kita buka mulai dari perencanaan sampai pelaporannya juga dibuka kepada publik. Nah, value itu, nilai-nilai dan mekanisme itu kebetulan kita udah berlatih lama ya sejak saya menjabat. Mungkin itu yang kemudian menariknya lagi, kalau cari ibu kota provinsi biasa. Biar mungkin di dunia biar ada yang lain lah gitu ya. Cari yang bukan ibu kota tapi yang pernah miskin ya. Wah, itu yang kemudian dipilih Bojonegoro. Saya juga surprise. Waktu kemudian saya diundang di Washington DC, gara-gara itu saya diundang ceramah di Inggris, di Belanda, saya diundang ceramah di Paris, ya. Makanya kalau Pak Tony pernah pergi ke balai kota Paris gitu ya, lihat dari jauh, saya pernah di dalam itu Pak, ceramah tapi. Wih, ngasih speech di sana luar biasa. Agak sombong kan? Kita masuk aja juga nggak bisa Pak. Kalau Pak Tony pernah jadi sebagai orang Katolik pergi ke Vatikan. Nah, saya pernah Pak di situ diundang oleh Paus sama SDSN bersama dengan 60 pemimpin lokal dunia. Itu ada di IG saya. Saya di pagar ngobrol sama wali kota New York, wali kota Roma gitu. Dan di tengahnya ada Bupati Bojonegoro waktu itu kan. Waduh, itu dreams Pak saya. Nggak pernah keturutan. Itu yang kemarin saya ke Vatikan pun nggak bisa ketemu sama Paus. Ini rezeki saya sama Paus. Rezeki saya Pak. Paus yang baru pun saya udah ketemu Pak. Wow. Itu rezeki saya tuh Pak. Iya. Waktu itu Paus masih
Tahun 2014 mungkin Prancis ya. Paus Francisco Awal-awal ya. Prancis Iya, ya, iya, saya. iya. Wow, luar biasa. Karena beliau kan punya Laudato ya. Bagaimana doktrin tentang bagaimana membangun lingkungan hidup itu kan sangat kuat ya waktu itu. Dan isu tentang sustainability pembangunan berkelanjutan kan sangat kuat. Iya, iya. Diundang di Vatikan kan? Saya diundang di Vatikan. Wow, masuk di gereja Sin Basilika. Waduh, saya tuh pojok-pojoknya udah berjalan kaki. Ini saya nyambungi Pak. Pak Tony ini. Ngiming-ngiming saya. Iya. Saya pernah tuh pojok-pojoknya itu masuk jalan di kaki di situ karena punya kesempatan. Iya, Gitu iya, kan. iya. Menarik sekali, Kang. Nah, waktu itu yang didiskusikan yang waktu open government itu apa, Kang? Dan apakah bisa dipraktekkan di Bojonegoro setelah itu? Justru waktu itu adalah setelah diundang bagaimana apa nilai, apa prosesnya, bagaimana sharing tentang bagaimana sih pengalamannya membangun tata kelola pemerintahan yang open government partnership, itu kemudian kita punya komitmen lanjutannya apa. Nah, makanya kita sebut sebagai action plan. Ya. Kita punya lanjutannya dan kita minta dimonitor banyak pihak, Pak. Kita melibatkan NGO, kita melibatkan perguruan tinggi untuk memonitor. Karena sekali kita ngomong open government partnership itu quote unquote Pak, saya sebenarnya sudah menyerahkan sebagian besar kekuasaan saya kepada publik kan. Iya, iya. Saya cuma menjaga bagaimana mekanisme proses. Karena kalau saya mau jadi otoritatif, saya menjadi sok jago, saya langsung dihajar sama publik dong. Gitu ya. Cenderung jadi mediator ya, Pak. Ya, maka tugas pemerintah itu bukan commander aja, bagaimana memfasilitasi seluruh proses itu. Maka doktrin pemerintahan yang pertama tadinya kan melayani publik kan. Iya, iya. Melayani, tapi baru mengatur, memberdayakan supaya yang diatur, kenapa kok diatur supaya nggak konflik kan. Iya, iya. Tapi prinsip dasarnya melayani pemerintah itu. Iya, iya. Karena pemimpin yang terbaik katanya adalah pelayan kelas wahid gitu, Kang. Iya. Saya kalau lihat bencana sekarang Pak Tony ya, Iya. Bojonegoro itu kebetulan, waduh, bencana apa saja ada. Dan itu bisa kita kelola dengan baik. Yang tadinya ada kerugian lebih besar, kalau ada bencana kita semua stres. Begitu kita mulai sistematikakan dengan bagus, kita tahu bahwa sumber bencana di mana saja, bagaimana kemampuan hutan kita, kemampuan infrastruktur kelola air kita, semua kita mapping dengan baik. Kita sudah tahu kalau ada hujan sekian mililiter dalam waktu sekian jam di gunung sana, nanti akan ada bandang di mana. Kita sudah tahu. Jadi bisa diprediksi, Kang, sebetulnya. Udah sangat bisa diprediksi. 2-3 jam sebelumnya saya sudah bisa umumkan. Ini akan terjadi begini-begini. Saya masih ingat pertama kali ketika ada, karena Bojonegoro ini unik kan, yang banjir kiriman Bengawan Solo itu, kalau Solo, Wonogiri semua hujan, itu sekian jam kemudian akan sampai Bojonegoro kan. Iya, iya. Tahun 2007 akhir, nggak ada yang tahu kejadian, nggak punya prediksi, orang masih tenes, pegawai negerinya, tahu-tahu tenggelam kotanya. Dari situlah kemudian saya belajar, tanya ya, tahun berikutnya, waktu hujan ini gimana, hujan sekian ini mana, kalau air ketinggian sekian mana yang dapat, mana yang kena, mana ini. Lalu dari situ kita udah bisa proyeksikan, oh kalau hujan di sini segini akan terjadi, nanti tumpuknya di sini, yang kena desa ini, dusun ini. Dan kita 1 hari sebelumnya udah bisa umumkan, nanti besok jam sekian akan datang banjir, ini ada banjir. Orang udah siap. Berarti bisa dimitigasi ya resikonya? Bisa dimitigasi. Makanya waktu itu kemudian bahkan anak-anak pun kita wajibkan bisa renang. Makanya kolam renang muncul di Bojonegoro banyak. Kenapa? Bencana nggak bisa kita hindari, tapi kita bisa kelola, kita mitigasi. Resikonya kita kurangi. Dan dengan cara itu, sistem informasi kita bangun sebaik-baiknya, kesiapsiagaan supaya bangun semuanya. Desa-desa berbasis desa pun mulai. Desa yang mana nggak sanggup, mana yang sanggup. Dan mayoritas sanggup, Pak. Ya. Makanya saya masih ingat, saya itu pernah melarang orang minta bantuan di jalan kalau banjir. Banjir tidak menjadi sebab orang minta bantuan, apalagi di jalan-jalan. Kenapa? Pemerintah bisa hadir dan menyelesaikan kok Pak dengan urusan itu. Dan ketika kerja itu sistematis dan semua pihak terlibat termasuk masyarakat percaya, jatuhnya jadi murah. Iya, iya. Saat ini kan kita baru saja ngalamin bencana di Sumatera yang sedemikian hebat kan. Ya. Seharusnya itu kalau memang pemimpin-pemimpinnya itu mengerti hal ini, harusnya dimitigasi resikonya bisa Kang harusnya. Kita harus mendengar betul ahli-ahli cuaca. Pertama, akan terjadi cuaca kayak apa. Ya, dan kita punya Pak, punya BMKG. Kalau kita ingin melihat seberapa kemiringan semua, ini belajar dari pengalaman saya ya. Betul. Belajar kemiringan itu semua, kita punya Pak Badan Geospasial untuk itu.
Kalau ingin lihat existing hutannya, kita tiap 16 hari Pak. Dulu 8 tuh punya foto citra satelit Pak. Dan saya pakai satelit ya Pak? Foto pakai pesawat itu Pak. Pesawat dan citra satelit. Pesawat yang pendek itu. Itu saya bisa dapatkan Pak. Karena sebagai bupati. Oh. Ya. Sehingga saya tahu. Dan saya bisa undang yang perhutani apa. Gimana? Kalau hujan sekian masih mampu nggak? Jadi itu semua bisa diprediksi. Dan bisa diantisipasi. Nah kalau terjadi begini, apa yang kita lakukan plan A-nya? Kalau jadi gini, plan B-nya apa? Dan kita harus mulai basis utama adalah masyarakat dan desa. Baru naik ke level berikutnya. Karena bencana ini kalau ditangani dari atas Pak, kalau putus jembatannya gimana? Iya betul. Iya, makanya basisnya harus komunitas ini. Ya, dengan desa. Itu harus dibuat ketangguhan bencana itu dibikin. Lalu kita yang melihat sisi makronya dilihat nih, kalau ini terjadi begini di mana, dibuatlah sebuah skenarionya dengan baik. Iya. Nah, terus pertanyaan terakhir Kang. Ya. Saat Kang Yoto menjabat, itu akhirnya kan Bojonegoro tadi dari desa yang miskin nomor 3, akhirnya GDP-nya bisa bertumbuh. Ya. Dan saya sempat di buku ini juga sempat dikatakan bahwa sempat Bojonegoro GDP-nya lebih tinggi dari GDP nasional sampai 5 kali atau 6 kali gitu. Ya, waktu itu kalau saya 19% ya. 19%. Wow. 19%, pernah 18-19%. Di saat itu mungkin nasional 5%, berarti berapa? 4 kali ya. 4 kali ya. Itu luar biasa itu Kang. Ya. Itu apa yang Kang Yoto lakukan? Pertama kan Exxon tumbuh ya waktu itu, berhasil, lalu minyak keluar, rakyat tumbuh, jadi rakyat tumbuh, Exxon tumbuh kan pasti langsung meledak kan ekonomi. Iya. Itu aja sebabnya. Makanya saya waktu rakyat saya ada yang protes-protes soal eksploitasi minyak ini, saya tanya, kita perlu nggak dia sukses? Iya. Kalau dia sukses untuk siapa? Iya. Kalau dia sukses untuk kita semua, ayo kita bantu. Jangan kita ganggu. Jadi waktu itu Exxon juga bisa menyerap tenaga kerja banyak ya dari Bojonegoro. Banyak. Dan itu yang kemudian terjadi. Pada saat mereka menyerap tenaga kerja akan membuat ekonomi dari daerah bertumbuh. Karena banyak karyawan yang banyak orang yang jadi karyawan. Persis. Kemudian setelah mereka dapat gaji, mereka bisa belanja di pakaian lah, kemudian bahan rumah tangga lah. Itu berarti otomatis rata-rata perekonomian meningkat ya. Yap. Nah, itu yang membuat akhirnya GDP-nya bisa melampaui daripada GDP nasional. Yap, betul. Kombinasi antara investasi, kemudian dari pengusaha, government, sama konsumsi dari pemerintah jadi satu ya. Iya, rakyat semua kan jadi investor kecil-kecilan Pak. UMKM tumbuh ya? Tumbuh. Dan orang kalau pendapatannya bagus kan konsumsinya juga naik. Iya. Simple sih menurut saya. Simple ya. Sesimpel itu. Bikin semua orang bagaimana punya pendapatan. Nanti kan konsumsi naik. Iya. Bikin pengusaha nyaman, maka ada investasi. Pemerintah punya duit, bikin belanja. Kalau kita bisa bikin apa yang bisa diekspor keluar, ekspor keluar. 4 komponen itu kan Pak yang jadi pertumbuhan ekonomi kita. Tapi yang susah itu yang ini loh Kang. Leadership ini loh Kang. Nah, gimana caranya jadi leadership yang baik gitu? Kuncinya Pak, ini di kantor ini Pak. Di kantor ini, di United in Diversity ini, kami selalu mengajarkan apa yang disebut dengan ekosistem leadership base. Ya. Kang. Ya. Untuk yang United in Diversity, saya akan kita akan bicara khusus untuk itu Kang. Okay. Nah, boleh Kang ya nanti boleh. kalau saya bertanya tentang United in Diversity, yang kali ini saya masih penasaran dengan GDP-nya Bojonegoro itu gimana dan akhirnya saya juga sempat melihat bukunya Kang Yoto yang ditulis oleh bukunya Otto Scharmer. Nah ini kan orang luar negeri, nggak banyak orang Indonesia yang sampai ditulis oleh orang luar negeri, apalagi selevel Otto Scharmer. Ini gimana caranya Kang? Kok bisa sampai Otto Scharmer tertarik untuk nulis tentang Kang Yoto? Persisnya di buku beliau yang judulnya adalah Leading from Emerging Future. Oh, leadership lagi? Ya, tentang leadership. Beliau itu kan cerita Pak Tony, 2010 saya dikandidatkan untuk dapat beasiswa di UID nih. Ikut kuliah kepemimpinan yang berbasis ekosistem dan saya akhirnya pergi ke MIT
Oh. Yang pengajar utamanya adalah Otto Scharmer, termasuk ada Peter Seng gitu ya, Wow. yang menulis buku Learning Organization. Jadi alumnus MIT nih Kang Yanto. Executive Education-nya dalam waktu itu ada programnya 8 bulan dan saya masih jadi bupati, jadi on off kami pergi kemana-mana ya. Itu Saya memang MIT itu masuknya susah banget Kang. Ya, saya bukan MIT yang reguler, jadi saya eksekutifnya. Nah, Wow, itu lebih susah lagi. dan Itu saya gimana dapat- Kang caranya? Ya waktu itu saya ada yang menyalonkan saya, lalu di interview, di tes macam-macam, lulus, lalu dapat beasiswa. Itulah singkat ceritanya. Nah, Ya. lalu saya dengan rombongan saya, kelas saya itu ada satu kelas saya adalah Pak Tantowi Yahya yang sekarang jadi presiden UID, Wow. saya vice presidennya, honorary presiden adalah Sir Gordon Duff, waktu itu orang di Oxford. Lalu setelah itu kami bikin apa yang kami lakukan di Bojonegoro. Ya. Nah Otto tuh tahu loh, ternyata yang dilakukan Kang Yoto itu sejak awal adalah ekosistem leadership, bagaimana mendengarkan rakyat, bagaimana melibatkan partnership, keterbukaan macam-macam kan. Maka Otto melakukan riset tentang saya. Ya. Pergilah ke Bojonegoro 3 hari atau 4 hari, riset semua dia. Hasil riset itulah kemudian dia tuangkan dalam satu chapter bukunya Leading from Emerging Future yang dia sebut model demokrasi 4.0. Wow. Tahun berikutnya saya diundang ceramah di MIT, di Global Presiding Forum. 2 kali saya diundang di forumnya. Jadi nggak cuma jadi murid, sekarang jadi dosennya ini. Ya, saya diundang dari narasumber lah ya. Luar narasumber, biasa. Ceramah di sana ini apa, dan saya merasa sangat bersyukur, beruntung sebagai orang yang background saya pendidikan bahasa Arab. Hah? Ya memang ilmu S2, S3 saya ilmu sosial, tapi kan saya S1-nya bahasa Arab. Wah. Dan biasanya kita kan lebih banyak dibentuk oleh cara berpikir S1 kita kan, Iya, iya. daripada S2, S3 kita. Nah, Iya. dari situ saya kemudian belajar banyak ya, dari kosakata yang netral, bukan quote unquote agama gitu ya. Kosakata tentang sistem bahasa, tentang ekosistem apa, dan saya mulai belajar bahwa bagaimana membangun kesadaran diri dengan ekosistem menjadi bagian dari diri. Banyak hal yang saya pelajari. Ya. Dan itulah yang sejatinya sejak awal ternyata saya praktekkan tanpa saya sadari di Bojonegoro. Maka praktek saya ini dianggap contoh demokrasi 4.0 oleh si Otto. Itulah yang bikin saya kemudian agak terkenal tuh Pak di dunia itu. Itu sampai saya levelnya diundang, internasional. sampai saya diundang ke Rusia juga itu waktu itu saya Wow. ingat. Ya. Itu rasanya nggak banyak bupati di Indonesia ya sampai diundang di negara-negara yang seperti dan kampus level MIT. Ya saya juga nggak pernah bayangkan kayak kok orang kampung kok. Saya juga kaget gitu, nggak pernah bayangkan. Tapi Kang Yoto ini putra daerah Bojonegoro ya Kang? Ya, saya lahir di Bojonegoro, sampai SLTA saya sekolah pondok di Atanwir. Lalu saya kemudian kuliah IAIN Bahasa Arab. Sampai kemudian di dosen di UMM, rektor di Muhammadiyah Gresik tahun 2000-2005. Ya, DPR provinsi, bupati lah Bojonegoro itu. Luar biasa. Itu tapi orang tuanya Kang Yoto ini mungkin berpengaruh ya Kang ya? Kok sampai Kang Yoto bisa jadi bupati? Ya, bapak saya tukang kayu, ibu saya buta huruf, tapi ibu saya buta huruf. Kami keluarga miskin Pak Tony. Oh, saya pikir Kang Yoto itu anak pengusaha atau gimana kok bisa jadi bupati? Iya, tapi ada nilai yang selalu ditanamkan oleh ibu saya, bapak saya ya di lingkungan tuh, hidup itu harus memberi manfaat. Dan selalu diajarkan punya harga diri meskipun miskin, jangan pernah jadi peminta. Dan ibu saya malah mengajarkan menjadi pemberi, padahal miskin. Dan itu yang membuat ternyata hidup saya selalu ingin memberi pada kehidupan. Makanya saya selalu punya perhatian terhadap apa sih masalah-masalah publik dan apa yang bisa saya kontribusikan kepada publik. Itu kan tanpa disengaja sudah jalan politik kan. Iya, iya. Lalu sekolah saya memberi ruang saya belajar kepemimpinan, jadi kayak ketua OSIS, saya aktif jadi mahasiswa, dan itu kayak belajar kepemimpinan. Dan saya waktu usia 35 tahun suruh jadi rektor, itu kan menggembleng saya suruh jadi pemimpin kan. 35 tahun Ya jadi aktif rektor, di luar politik, biasa. saya jadi juga pimpinan, jadi apa. Itu pembelajaran yang saya dapatkan dari semua kepemimpinan. Iya, iya. Dan jadi orang miskin ada untungnya Pak, karena saya gigih akhirnya. Gigihnya apa? Gigihnya itu karena saya kalau orang lain mau memulai sesuatu harus dimulai dari ketercukupan, harus lengkap semua baru jalan. Kalau saya enggak, the art of possibilities. Gimana ya yang barang kecil ini bisa menjadi sesuatu gitu. Jadi saya selalu dealing dengan keterbatasan, bukan dengan kemewahan. Dan karena saya anaknya orang miskin,
yang diajarkan kejujuran, diajarkan kasih sayang. Ini semua adalah pelampiasan kasih sayang buat hidup saya. Dan saya mensyukuri di antara orang miskin itu yang punya kesempatan, punya ilmu pengetahuan, punya kesempatan maka saya itu ingin giving back kepada kehidupan ini. Iya, iya. Ya. Jadi itu sebenarnya pondasi-pondasi yang saya rasakan, Pak Tony. Iya. Ya, dan walaupun ibu saya buta huruf tapi punya kearifan nilai yang luar biasa. One day waktu Otto itu penelitian tentang saya, sebelum dia pulang tuh tanya pada saya, Kang Yoto, how you energize yourself? How you get energy? Gimana kamu mengenergi hidupmu? Dari mana kamu dapat energi? Saya bilang, Pak Otto, I got energy from my people. Because I love people and then I got energy from them. Bahkan kalau mereka komplain, mereka itu mengadu ke saya, sejatinya sedang memberi energi kepada saya. Ya, ya, ya. Ternyata kalau kita untuk menyayangi dan melayani orang, komplainnya, marahnya, itu bukan membuat kita kering, justru kita membuat berwarna, energi kita bergairah. Ya, ya. Dan itulah yang saya dapatkan. Lalu sampai Otto bilang, can you bring to your mom? Loh, kenapa? Saya bilang, why? You need to meet my mom. Tuh ibu saya masih hidup. Ya. Walaupun sebulan kemudian meninggal. Terus, I love to see the origin of your love. Saya ingin lihat dari mana sih asal muasal cintamu. Begitu pergi ke rumah orang tua saya, lihat rumah sederhana, nggak ada pagarnya, orang semua dipanggil, mbok saya buta huruf, tapi ini charming ini. Otto langsung ngomong, I got the point. Saya dapatkan. Disinilah you love flourishing. You got the energy of love. Ya, Dan saya percaya, Pak, kepemimpinan itu harus ada energinya. ya. Dan energinya adalah cinta. Energinya adalah melayani. Kalau kita cinta dan melayani, itu akan membawa energi kita untuk belajar terus. Maka kita punya growth mindset. Ya. Kita tidak pernah merasa fake. Ya. Karena pemimpin itu harus terus membuat keputusan-keputusan yang baik. Maka dia harus growth. Ya, ya. Dan itu yang saya dapatkan, Pak Tony. Ya, ya. Waduh, ini dalam, Pak. Dalam sekali. Oke. Untuk menutup daripada podcast kita yang kali ini, mungkin ada 1-2 patah kata dari Kang Yoto untuk Sobat Sip, terutama mereka-mereka yang saat ini pengusaha yang sedang resah dengan kondisi ekonomi saat ini, Kang. Orang pengusaha itu kan jargonnya satu, your problem is my business. Jadi semakin banyak keresahan, semakin banyak masalah. Disitulah sesungguhnya ada peluang kita berbisnis. Ya. Ketika orang ragu, disitulah peluang kita untuk menciptakan kepastian. Ketika orang masih berhitung banyak, disinilah momen kita untuk membuat keputusan. Dan itulah sejatinya pebisnis. Orang yang terus membuat nilai buat orang lain, value bagi orang lain, tapi orang yang berani mengambil risiko sekaligus berani mengambil keputusan. Dan itu mirip politisi sebenarnya. Tugasnya adalah menciptakan nilai baru, value add buat masyarakat. Baik lewat produk, lewat ekosistem sosial, maupun untuk future value, masa depan. Nilai-nilai yang baik buat masa depan. Itu kira-kira. Ya, Tony. Terima kasih banget Kang Yoto untuk sharingnya hari ini. Dan saya rasa ini sangat bermanfaat sekali. Daging banget gitu istilahnya buat rekan-rekan semua. Makasih Pak Tony, ini juga kebahagiaan, kehormatan saya bisa bertamu di sini. Ya, saya yang sangat berterima kasih, Kang. Next, saya akan kembali diskusi sama Kang Yoto untuk Unity University, Kang. Makasih Pak Tony. Oke. Thank you Kang Yoto, dan bagi Sobat Sip, lakukan apa yang disampaikan oleh Kang Yoto tadi dan lakukan terus saving, investing, protecting agar hidup Anda makin sip. Saya Tony Hermawan Adikaryo, sampai jumpa di Puncak Kemakmuran.